Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore rekan-rekan ILC, Endang Lestari Course YouTube channel, dimanapun teman-teman berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Amin. Oke, hari ini kita bertemu lagi di YouTube channel ILC Endang Lestari Course dengan sebuah konten. Semoga konten ini nantinya bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Sudah malam, saatnya kita makan buah. Betul sekali. Hari ini Miss Endang mau review sebuah buah. Apa tuh? Satu buah, tapi ada 3 varian yang akan kita review hari ini. Jadi kenapa? Karena seringkali nih gini nih teman-teman, kita kan dari rumah ke toko buah ya, atau ke supermarket, green grocery, food stock gitu, kita kan pingin beli buah nih, tapi sampai di sana tuh banyak macamnya, banyak jenisnya, harganya juga beda, kadangkala bentuknya pun juga beda. Nah, gimana nih untuk mensiasati apakah saya harus beli semuanya atau mana nih gitu, karena saya belum pernah makan dan saya belum bisa membedakan. Nah, hari ini kita mau kasih tips and trick, bukan tips and trick aja sih ya sebenarnya, tapi lebih ke review. Kita mau ke review buah ini nggak asing lagi buat teman-teman pastinya, dan to be honest, beberapa dari teman-teman ada nih yang penyuka buah ini. Buah apakah itu? Wah, udah gak sabar kan? Deret, ini adalah buah pir ya. Hari ini Miss Endang punya 3 varian pir ya. Yang pertama ini yang akan kita review hari ini ada Sunbright. Oke. Terus yang kedua ini ada pir singo. Oke. Ini pir singo, bentuknya pun juga beda dan warnanya juga beda, ya kan? Nah, yang ketiga ini adalah pir century ya. Teman-teman sering lihat nih bentukan pir kan yang kayak gini ya, tapi bentukan kayak gini pun sebenarnya jenisnya tuh juga banyak. Nah, hari ini kita akan review bersama di ILC 3 jenis pir ya, 3 varian pir. Ada yang tadi pertama adalah Sunbright, merek Sunbright. Terus yang kedua ada pir singo, lalu yang ketiga adalah pir century. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kupas bareng-bareng tentang 3 pir ini. Miss Endang sih sebenarnya udah yakin ya, teman-teman di rumah pasti sudah tahu dan mungkin sudah pernah mencoba semua ya tentang buah pir. Oke. Nah, buah pir itu sendiri yang akan kita review hari ini teman-teman. Yang pertama itu adalah pir golden Sunbright. Nah, biasanya kan teman-teman juga bingung nih ya, apa sih label Sunbright di sini, ya kan? Sunbright di sini tuh maksudnya apa gitu? Apakah ini tuh merek atau ini produksi atau gimana? Nah, ternyata teman-teman, Sunbright itu adalah buah-buahan lokal yang didistribusikan dan dipasarkan oleh PT Sewu Segar Nusantara atau SSN. Jadi ini kayak merek dagang gitu ya, label gitu ya. Oke, namanya Sunbright. Jadi ini adalah buah-buahan lokal. Oke. Nah, yang kedua itu ada pir singo ya. Jadi kalau teman-teman lihat di toko buah, pir singo ini lebih menonjol daripada pir-pir yang lain, dari warnanya dan dari bentuknya juga, ya kan? Lalu yang ketiga, pir yang sering teman-teman jumpai adalah pir century ya, jenis-jenis century yang seperti ini gitu. Oke, yang pertama adalah kita bahas satu persatu dulu ya, dari pir Sunbright. Nah, pir golden Sunbright ini teman-teman, kalau kita lihat dari bentuknya, dari bentuk ininya dulu ya teman-teman ya, dari bentuknya, tempatnya itu ada dilapisi foam, dan setelah dilapisi foam ada dilapisi plastik juga. Setelah plastik ditempeli label Sunbright. Ini tujuannya dari foam dan plastik ini itu untuk menjaga kesegaran dari buah pir ini teman-teman ya. Bentuknya sih lebih besar ya kalau kita bandingkan dengan pir century. Jadi ini lebih seperti bulat gitu, kalau ini agak lonjong sedikit, bulat lonjong gitu ya.
Untuk warnanya kalau kita lihat dari Pear Century ini dan ini lebih halus ya. Untuk yang Sun Pride ini, Pear Sun Pride ini lebih halus daripada yang Century, daripada yang jenis varian Century ini gitu. Warnanya sih kuning gitu, tapi coba teman-teman coba bedakan ya. Ini kuningnya lebih muda dan lebih mulus ya. Kalau ini ada polkadot, ada polkadotnya ya. Oke. Yang kedua kita akan bahas tentang Pear Singo. Jadi bentuknya ini lebih besar daripada pear yang dua tadi ya. Warnanya juga coklat, bukan kuning tapi coklat. Dari warna kulitnya aja udah beda dari yang dua jenis tadi kan. Di sini untuk kemasannya sendiri ya teman-teman, untuk kemasannya sendiri yang pertama dilapisi foam juga. Setelah dilapisi foam lalu dilapisi dengan plastik dan diberi label nih. Nah, ini yang membuat eye catching ya, dan membuat tampilannya tuh luxury ya. Luxury itu apa ya? Mahal gitu ya. Terlihat mahal, terlihat menarik di mata gitu ya, karena dari ini tuh kayak perpaduan warnanya tuh juga pas gitu kan teman-teman, ya kan? Nah, ini bentuknya juga besar, jadi kita berandai-andai, wih enak banget ya makan pear gitu. Dan harganya pun juga kalau kita lihat dari segi harga, antara 3 pear jenis varian pear ini yang Miss Endang review hari ini Pear Singo ini juga yang lebih mahal ya, yang paling mahal daripada 3 pear tadi, oke? Nah, yang ketiga ini pear yang sering kita jumpai, tapi sebenarnya macamnya itu banyak lagi ya. Jadi bentuknya kayak gini, tapi sebenarnya variannya banyak. Nah, hari ini Miss sedang ambil varian yang Pear Century ya, Pear Century WL. Jadi untuk tampilannya sendiri nggak pakai plastik ya teman-teman. Hanya yang pertama itu ada kertasnya di sana, dikasih kertas dulu ya, di dalamnya dikasih kertas, lalu foam juga tanpa plastik pembungkus ya. Nah, kalau dari 3 pear ini, aduh tangan misalnya nggak muat nih. Dari 3 pear ini ya, harganya itu yang paling mahal itu jelas yang ini, yang Pear Singo, karena dari bentuknya terus dari packagingnya itu lebih menjual ya itu. Terus yang kedua adalah dari Sun Pride. Nah, yang ketiga barulah Pear Century. Misalnya nggak sebutkan harganya di sini karena mungkin bisa berubah sewaktu-waktu, dan juga di tempat satu dan tempat lainnya kan juga bisa berubah-ubah ya teman-teman. Oke, nah dari kita bahas satu dulu ya. Dari yang Sun Pride ini warnanya kan gold, kuning gitu ya, kuning mulus bulat. Konon katanya pear ini adalah varietas Asia yang populer di Asia Tenggara ya, salah satunya yaitu Indonesia. Nah, yang kedua ini adalah Pear Singo. Dari pear ini tuh sejarahnya berasal dari China. Teksturnya coklat begini ya kulitnya, dan ini agak kasar ya, nanti kita coba buktikan teman-teman. Terus kemasannya juga eksklusif, kemasannya lebih eksklusif daripada yang lain tentunya. Rasanya manis, juicy, renyah. Selain itu kandungan seratnya juga tinggi. Dan Pear Singo ini bisa teman-teman temukan di sekitar bulan September sampai Juli ya. Jadi nggak every month itu teman-teman bisa temukan keberadaannya ya. Oke, dan vitamin pear ini juga kaya akan vitamin B6 dan vitamin C. Ada lagi folat, kalsium, dan juga vitamin K. Wah, banyak banget ya kandungan vitamin dari pear itu sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah Pear Century ya. Pear Century ini bentukan kayak gini tuh sering banget kita temui ya, sering banget kita jumpai kan di toko-toko buah. Pear ini uniknya apa teman-teman? Nggak pakai plastik tapi ada batangnya ya, ada tangkainya di sini. Oke, look at this. Iya, jadi pear ini ada batangnya, ada tangkainya, bisa kita bawa nih kayak gini, ya kan? Nah, pear ini renyah, kadar airnya juga lebih tinggi. Nah, sekarang kita bahas manfaat secara general dari buah pear ya, teman-teman. Oke. Di sini ada 3 manfaat yang Miss Endang kutip ya. Nanti teman-teman bisa searching lagi di banyak learning resources, di buku, di internet ya, tentunya dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang pertama, buah pear itu ternyata teman-teman menjaga kesehatan usus. Kenapa? Karena pear itu kaya akan serat.
Nah, buah pir itu kaya akan serat, makanya menjaga kesehatan usus kita. Selain itu, dilansir dari World's Healthiest Food ya, bahwa kandungan dalam buah pir ini ternyata melindungi dari kerusakan usus yang dapat menyebabkan kanker usus. Wah, kita juga harus rajin-rajin makan buah ya. Salah satunya yaitu buah pir yang tentunya banyak manfaatnya. Nah, yang kedua, ternyata teman-teman, buah pir ini juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata kita. Wah, jadi nggak hanya wortel dong yang menjaga kesehatan mata. Bener banget, karena buah pir itu ternyata juga dapat menjaga kesehatan mata kita. Lalu yang ketiga, ternyata buah pir ini juga dapat menjaga kesehatan jantung kita. Jadi kenapa? Karena pir ini kan, serat pir itu mampu membuat rasa kenyang lebih lama juga ya teman-teman. Jadi khusus untuk yang diet, teman-teman yang diet ini juga saya kutip di sini ya, itu juga bisa membantu untuk mengenyangkan sekaligus menurunkan berat badan kita itu ya. Jadi karena pir ini juga rendah kalori dan tidak mengandung lemak jenuh. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat dari buah pir. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saatnya kita review buah pirnya. Yang pertama, dari yang paling mahal dulu ya. Jadi note di sini adalah, kita kan beli buah itu tergantung selera sebenarnya ya, tergantung selera, tergantung kebutuhan, dan juga tergantung budgetnya. Sama-sama pir, belum tentu yang mahal itu cocok di lidah kita, dan belum tentu yang murah itu nggak cocok di lidah kita, gitu ya. Jadi kita nggak hanya ngomong tentang uang, tapi juga tentang selera, gitu. Oke teman-teman, yuk kita mulai aja ya review yang pertama dari yang paling mahal dulu, yang paling berbeda dulu ya. Yang paling berbeda dulu ini adalah pir singo. Oke, kita coba dulu ya. Oke, ini penampakan dari pir singonya ya teman-teman. Plastiknya udah tak buka. Ini bentuknya coklat. Oke, kita ambil dulu. Wah, mulus sekali ya. Oke, mulus. Bentukannya seperti ini ya teman-teman. Oke. Ini adalah pir singo. Kita coba dulu ya. Oke, ini sudah Miss Endang coba potong ya pir singonya teman-teman tadi ya. Ini kita lihat. Wow. Kalau dari baunya ini wangi. Ya, pantas saja kalau ini juga luxury. Karena ini baunya wangi, dan ini nih. Itu kayak krenyes-krenyes ya. Ini bentukan dari pirnya. Kulitnya. Nah, kalau kita lihat sih kulitnya ini tergolong tipis ya teman-teman, dan kasar memang. Oke, kita coba lihat tekstur ini dulu ya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan pir singo. Manis, tapi kita nggak tahu ya nanti ini bedanya apa. Kita akan coba bandingkan dengan dua pir lagi, baru kita kasih gambaran. Yang jelas ini pirnya manis dan wangi. Juicy. Oke, yang kedua kita akan coba pir yang Golden Sunpride ya, Sunsprite. Ini udah tak buka ya, udah saya buka plastiknya teman-teman. Ini ada batangnya atau tangkainya sedikit ya. Keren, wah mulus juga. Oke, semulus ini kuning langsatnya. Kita coba ya teman-teman. Nah, ini pir kita yang kedua teman-teman. Ini adalah pir Golden Sunpride ya. Ini sudah saya coba buka. Wow, look at this. Kayak banyak airnya ya, tapi kita coba dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan pir Golden Sunpride.
Jadi kalau ini nggak begitu wangi ya, tidak begitu wangi seperti yang pir singo. Terus rasanya ini kalau saya lebih, ini tuh kayak lebih seger gitu loh teman-teman. Kalau yang tadi tuh manis banget, yang pir singo tuh manis. Dan kalau ini nggak ada kecut-kecutnya gitu loh, nggak ada asam-asamnya. Kalau ini tuh manis tapi ada asam, lebih crunchy. Kalau tadi tuh agak lebih apa ya, empuk ya, lebih empuk. Kalau yang itu lebih juicy, crunchy, juicy, dan agak ada asamnya, manis asam, enak lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan coba pir yang ketiga, yaitu pir Century. Ini adalah pir yang ketiga teman-teman ya. Semulus ini juga sebenarnya ya, mulus. Tapi di sini juga ada polka dotnya, polka dotnya ya. Jadi agak sedikit beda dengan yang pir Golden Sunbright tadi. Oke, kita coba potong ya. Oke, ini sudah Miss Endang potong teman-teman semuanya. Look at this, wih. Oke, ini teksturnya seperti ini. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pir Century. I get the point teman-teman. Jadi setelah merasakan 3 pir ini ya, 3 pir ini ternyata memang berbeda. Dari rasanya berbeda, dari harganya juga berbeda ya. Jadi yang ini tadi bisa coba lagi ya. Pir Century ini teksturnya hampir mirip dengan yang pir Golden Sunbright ya kan, dari kulitnya juga mirip, dari depannya juga iya. Tapi ini tuh asamnya, rasa asamnya itu lebih dominan daripada manisnya. Kalau yang ini manis, asam pas kalau di lidah saya ya, yang Sunbright. Kalau yang teman-teman pencinta manis dan gak suka asam, pir singo adalah pir yang tepat untuk teman-teman ya, karena manisnya lebih dominan, wangi, dan juga kalau untuk yang sudah lanjut usia gitu ya, dan tidak ada masalah dengan gula dan sebagainya, ini sih cocok sih untuk yang membutuhkan buah yang empuk ya, karena ini teksturnya lebih empuk. Kalau yang ini lebih crunchy, ini juga crunchy dan berair juga, juicy gitu ya, dan rasanya juga tadi teman-teman bisa kita bedakan. Kalau yang pir singo ini dominan manis, harum, dan empuk. Kalau yang pir Golden Sunbright ini, kalau di lidah saya ini lebih cocok ya, dari ketiga ini lebih cocok di lidah saya gitu, karena kan selera orang beda-beda ya teman-teman. Jadi ini lebih crunchy, karena saya suka yang crunchy, suka yang juicy dan manis tapi nggak manis banget gitu, masih ada asam-asamnya, seger gitu. Nah saya pilih yang ini. Kalau yang ini teman-teman, ini bagi teman-teman yang suka dengan asam, seger gitu ya, suka crunchy, seger, juicy, dan ini kan crunchy gitu ya, dan nggak dominan manis gitu. Manisnya tuh mungkin 60-40% gitu ya, manisnya 40, 60-nya itu asamnya gitu. Ini yang pir Century. Nah ya macam-macam pir, macam-macam rasa juga ya teman-teman gitu. Jadi overall sih sebenarnya sama, kita mau review tentang buah pir dan semuanya bermanfaat untuk tubuh kita. Oke teman-teman, segitu dulu review kita tentang 3 varian pir hari ini. Yang pertama ada pir Golden Sunbright, yang kedua ada pir singo, dan yang ketiga ada pir Century. Nah untuk minggu depan teman-teman ingin direview buah apa lagi nih yang membingungkan teman-teman mungkin ketika di toko buah ya, bisa langsung tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau teman-teman merasa konten-konten di ILC ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua, teman-teman bisa share, like, komen, dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu untuk mendukung kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.